Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang kami buat dengan judul Bahasa Ilmiah dalam Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Hod Mulyana Sution, Nabila Amarta Putri, Devita Putri Rosadi, Cindi Dwi Ananda, Mary Andani. Langsung saja kita masuk yang ke awal, yaitu pengertian ragam bahasa dalam karya tulis ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antara manusia dalam berbagai macam situasi. Bahasa dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicaraan kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Setiap situasi tersebut memungkinkan seseorang memilih variasi bahasa yang digunakannya. Istilah yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi pemakaian bahasa disebut ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing berbagai teras atau interaksi bersama yang umum. Pemilihan salah satu ragam bahasa dipengaruhi oleh faktor kebutuhan pembicara atau penulis akan alat komunikasi yang sesuai dengan situasi. Tidak tepat kiranya apabila komunikasi di pasar menggunakan ragam bahasa seperti yang digunakan dalam rapat dinas. Demikian pula misalnya, komunikasi antar penumpang dengan abang tukang becak berbeda dengan antar menteri dalam sidang kabinet. Secara spesifikasi, ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan ilmu sifatnya. Ragam bahasa ilmiah dapat juga diartikan sebagai sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam ini wajib digunakan untuk mengomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Pada ragam ilmiah, bahasa, bentuk, luas, dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dipisahkan. Hal ini terlihat pada ciri bahasa ilmu seperti berikut. 1. Bahasa baku. Artinya terstruktur, bahasa yang digunakan sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan kaedah ejaan yang benar. Yang kedua, logis. Adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dapat diterima dengan akal. Yang ketiga, kuantitatif adalah keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, formal dan objektif adalah komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Oleh karena itu, dalam penulisan dan penyampaiannya harus objektif. Yang kelima, tepat, yaitu ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Fungsi dan kedudukan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Fungsi dan kedudukan bahasa karya tulis ilmiah sangatlah penting untuk menunjang kredibilitas suatu karya ilmiah. Kedudukan bahasa karya ilmiah yaitu sebagai bahasa komunikasi. Dari cara menggunakan bahasa itu, tentu saja bahasa difungsikan sebagai mestinya. Fungsi itu meliputi fungsi aktif, fungsi pasif, dan fungsi reflektif.
Fungsi aktif adalah penggunaan bahasa untuk berkomunikasi secara aktif dengan pengguna atau pemakai bahasa lainnya. Contohnya, untuk proses belajar mengajar dan menulis surat. Fungsi pasif adalah penggunaan bahasa yang melibatkan orang lain di dalam kegiatan tersebut. Contohnya menghitung, mengutuk, menggugam, dan berdoa. Fungsi respektif adalah penggunaan bahasa yang tidak melibatkan alat ucap, melainkan menggunakan penalaran untuk memahami ide yang lain. Akan tetapi, pemakaian bahasa tidak hanya diam, melainkan memberikan respon yang tampak maupun yang tidak tampak. Gaya dan bahasa dalam penulisan karya ilmiah yaitu penulisan kata, penulisan kalimat, penulisan paragraf. Penulisan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas kata dapat dipahami sebagai unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Oleh karena itu, penulisan kata mempunyai peranan yang sangat penting dalam bahasa karena merupakan unsur utama dalam pembangun kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada bahasa. Karena itu, para pengguna bahasa harus berhati-hati ketika memilih kata-kata untuk membuat kalimat. Pemilihan kata yang baik dan tepat akan memudahkan seseorang untuk memahami makna dari kata tersebut, baik lisan maupun tulisan. Ada beberapa ukuran yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kata, terutama dalam situasi resmi, yaitu kata yang lazim digunakan dalam bahasa tutur atau bahasa setempat harus dihindari, misalnya nongkrong, raun. Kata-kata itu dapat dipakai apabila sudah menjadi milik umum, contohnya santai, lugas, anjang sana. Kata yang mengandung nilai rasa hendaknya dipakai secara cermat dan berhati-hati agar sesuai dengan tempat dan suasana pembicaraan. Contohnya tunanetra atau buta. Kata yang tidak lazim dipakai dihindari kecuali kalau sudah dipakai oleh masyarakat. Contohnya laskar, yaitu didaulat. Penulisan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran dan gagasan yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi harus memiliki subjek dan predikat. Subjek dan predikat merupakan unsur utama dalam sebuah kalimat yang harus ada dalam sebuah kalimat. Apabila tidak memiliki kedua unsur tersebut, maka bentuk kebahasannya bukanlah kalimat, melainkan frasa atau kumpulan kata. Dalam membangun sebuah kalimat terdapat beberapa unsur penyusun, yaitu subjek. Subjek adalah unsur yang diperhatikan dalam sebuah kalimat. Subjek merupakan inti dalam kalimat yang dijelaskan oleh unsur predikat. Predikat merupakan kata yang di dalam sebuah kalimat yang berfungsi memberitahukan apa, mengapa, dan bagaimana subjek. Pelengkap. Seringkali sebuah kalimat harus dilengkapi lagi dengan unsur yang lain, sehingga terjadilah suatu pernyataan yang lebih lengkap. Kata perangkai. Untuk perangkai berfungsi merangkaikan dua kalimat unsur subjek, dua unsur predikat,
atau dua unsur pelengkap di dalam sebuah kalimat. Kata penghubung. Ada kalanya kata penghubung terdiri atas satu kata dan ada pula terdiri atas satu kelompok kata yang berfungsi untuk menghubungkan, jika perlu, dua buah informasi di dalam satu kalimat. Adapun ciri-ciri kalimat efektif dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, kelogisan bahasa. Penulisan paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu harus disusun secara runtut dan sistematis, berarti berurut. Sebuah paragraf juga mutlak harus memiliki ide utama atau pikiran pokok itu. Dalam paragraf juga terdapat kalimat penjelas, kalimat penegas. Ide utama atau kalimat utama paragraf harus berisi ide utama dari paragraf yang bersangkutan. Ide pokok sesungguhnya memiliki jangkauan keluasan yang lebih besar daripada kalimat pokok atau kalimat utama. Dari beberapa ide pokok atau ide utama dapat dikembangkan beberapa kalimat utama paragraf. Itulah presentasi yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kurang kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.